Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 dengan judul perikop Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita baca baru saja, Rasul Yohanes menjelaskan tentang natur kasih yang berpusat pada Allah. Di sini dia tidak mengatakan bahwa kasih adalah Allah atau kasih adalah salah satu sifat Allah. Tapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat atau esensi Allah. Dengan mengatakan seperti ini, maka hal ini sekaligus menjelaskan mengenai kejamakan pribadi dalam keesaan Allah. Jika Allah Tritunggal bukan pribadi, maka tidak mungkin ada kasih, karena sesuatu yang tidak berpribadi tidak akan memiliki kemampuan untuk mengasihi. Di dalam Allah Tritunggal, sebelum segala sesuatu ada, telah terjalin kasih antara Allah Bapa, Anaknya yaitu Kristus, dan juga Roh Kudus. Nah, dengan melihat penjelasan ini, maka tidak heran jika semua tindakan Allah dilakukan di dalam kasih. Karena kasih, Dia mengutus anaknya yaitu Kristus ke dalam dunia untuk menjadi perantara perdamaian antara Allah dan manusia. Orang percaya yang menerima anugerah ini secara otomatis akan dibawa masuk ke dalam persekutuan kasih di dalam Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, hidup mereka pasti akan diwarnai dengan kasih Allah. Kehadiran Kristus di dunia telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang adalah kasih. Sebaliknya, jika ada orang percaya yang tidak menunjukkan kasih Allah kepada orang lain, maka hal itu juga membuktikan bahwa ia belum atau bahkan tidak mengenal Allah. Saudara yang terkasih, kejatuhan manusia di dalam dosa membuat kita hidup di luar persekutuan dengan Allah, sehingga kita tidak mungkin mampu mengenal Allah dan hidup di dalam kasih.
Meskipun demikian, mari kita bersyukur. Sebab Allah yang adalah kasih itu berkenan memulihkan keadaan manusia melalui perantaraan Kristus. Kita yang telah menerima anugerah ini dikembalikan dalam persekutuan kasih bersama Allah Tritunggal. Dengan demikian, mengasihi orang lain bukan lagi sekedar nasihat atau dorongan, tapi menjadi natur dari orang percaya yang bersekutu dengan Allah. Saudara, mari kita meminta pertolongan dari Allah agar kita mampu menghadirkan kasih sesuai dengan teladan Kristus di dunia. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita mengoreksi keadaan kita saat ini. Apakah ada dendam, benci, atau iri hati kepada orang lain di dalam batin saudara saat ini? Jika masih ada, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta anugerah dan kekuatan dari Allah sehingga saudara dapat mengenal Allah Tritunggal yang adalah kasih itu. Dan mari meminta kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus sehingga saudara mampu mengasihi seperti Kristus dan juga menghadirkan kasih untuk semua orang. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami dapat memulai kembali hari kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya yang hidup di dalam persekutuan kasih dengan Engkau Tuhan, maka kami juga harus mengasihi. Kasih bukan lagi suatu ajakan, dorongan, atau paksaan, tapi kasih itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.